pemerintah daerah untuk mempertanyakan ini. Karena inilah gunanya ada perwakilan kita di provinsi. Ya, mungkin seperti itu apa penyampaian kami kepada kita. Mungkin masih ada tambahan. Ya, saya kira sebelum kita lanjut, saya pikir bahwa paling tidak sebenarnya Kepala Dinas Kesehatan harus hadir supaya dia bisa menjelaskan soal protokol dan segala macam yang kita butuhkan, karena yang kami tuntut adalah pengembalian jenazah. Otomatis karena kalau jenazah itu pulang sampai ke sini, ya, otomatis mereka yang akan melakukan itu. Jadi kami berharap kalau sekiranya bisa dipanggil, ya dipanggil. Tapi kalau tidak bisa, kami juga tidak bisa memaksakan kehendak. Tetapi ingat bahwa representasi kami hari ini itu hanyalah sebuah, seperti yang kami sampaikan di media sosial, bahwa kami tidak akan melakukan aksi besar karena kami datang ini hanya sebagai kepala-kepala perwakilan saja dari keluarga-keluarga. Harap ditahu bahwa kita semua ini adalah sebuah keluarga besar. Yang kita tahu bahwa Andi Adi ini adalah anak seorang mantan pejabat yang memiliki keluarga besar di Hero, Tiro, Kajang, dan di Lange-Lange. Jadi sebelum itu muncul dia kembali, karena ini bisa memancing kemarahan karena sebagai orang Bugis Makassar, saya pikir kita memiliki adat istiadat soal itu. Kita memiliki persoalan Sirin Apache, apalagi terhadap yang namanya kematian. Jadi tentu ada hal-hal tertentu yang kita butuhkan, diskusikan secara baik. Kita diskusikan secara baik. Kami sudah menerima harapan yang sangat besar dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi, bahwa ini diapresiasi sebenarnya. Cuma apresiasi itu kan tidak cukup, harus ada langkah konkret yang harus dilakukan. Nah, saya pikir di sini ada teman-teman saya, itu mohon diberikan kesempatan untuk bicara pimpinan. Ya, saya mungkin mulai dari kanan saya kalau dipersilahkan. Ya. Atau mungkin tolong diberikan kesempatan pimpinan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Selasa. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah langsung saya masuk ke poinnya saja. Bagaimana upaya pemerintah, dalam hal ini DPRD, bekerja sama dengan pihak eksekutif Kumba, sebisa mungkin ada upaya untuk pemulangan jenazah almarhumah dari istri saudara Andi Hadi. Itu satu. Kedua, di beberapa berita terakhir ini, jumlah korban pasien coronavirus disease 19 ini ternyata penyebabnya dua. Penyebabnya satu, kelalaian dari masyarakat sendiri karena tidak mengikuti protokoler kesehatan. Kedua, kelalaian daripada tim gugus COVID itu sendiri. Karena ternyata sebagai contoh, istri Andi Adi ini menjadi korban yang ternyata negatif di kremasi. Kawan-kawan sekalian tolong di-share. Sebagai pengidap coronavirus disease positif. Kelalaian kedua, ini karena kelalaian pemerintah. Belum ada pemeriksaan secara komprehensif, sudah memutuskan bahwa korban ini mengidap COVID-19. Satu contoh misalnya, beberapa bulan yang lalu, seorang pasien dari Desa Balong itu sudah puluhan tahun mengidap penyakit. Setelah dibawa ke RSUD Sultan dan Raja, meninggal di sana. Protokoler pesemayaman, pada saat disemayamkan ternyata dia harus mengikuti protokoler COVID. Nah, yang saya mau bilang begini,
peran penting daripada DPR dengan fungsi pengawasannya mestinya ada koordinasi di sini. Kan ini kelihatan tidak berguna dibentuknya gugus COVID-19 Bulukumba, karena tanpa melalui pemeriksaan yang komprehensif seseorang bisa dipastikan bahwa orang ini meninggal karena COVID. Bisa jadi karena tipes atau apa lain sebagainya, penyakit yang lain. Nah, tetapi yang terpenting sekali kehadiran kita di sini dengan demonstrasi kemanusiaan. Satu orang daripada istri sahabat kita, Adi ini, meminta kepada DPRD Kabupaten Bulukumba berupaya sebisa mungkin supaya jenazah almarhumah bisa dibawa ke Bulukumba. Cukup. Itu poin pertama. Kedua, dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara ternyata almarhumah ini kan stroke. Perlu bantuan juga dari DPRD, termasuk keluarga dan teman-teman yang lain, untuk menuntut ini secara hukum, supaya itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ilmu pengetahuan itu masih ada gunanya, terutama tentang medis. Jangan berlalu saya seperti angin. Bila mati ya, kasih nakeni COVID. Akhirnya keluarga yang lain itu menjadi dia mendapat sanksi sosial. Nah, orang yang sering berinteraksi dengan korban ini tentu juga mendapat pandangan bahwa orang ini kena COVID. Mungkin karena dia bekerja diberhentikan, padahal tidak ada pemeriksaan yang komprehensif tentang seseorang ini. Ya, untuk cukup dulu. Dari saya ini ya demikian. Tetapi saya sangat memohon dengan segala kerendahan hati, dengan penuh rasa hormat, harus ada upaya dari pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk membawa pulang jenazah almarhumah sebagai jawaban bahwa kita orang Bulukumba, dan pesannya kepada daerah lain, kita orang Bulukumba ini Punya sirine apa? Dan masih kuat tenggang rasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.